Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Diceritakan, seorang gadis bernama Madison yang sejak kecil sudah dilatih emaknya menjadi seorang penjual narkocoy eceran, terlihat sedang berdoa dan bersyukur telah diberikan kehidupan yang kacau seperti sekarang ini. Beberapa tahun kemudian, terlihat Madison dewasa sedang ingin curhat di sebuah komunitas gereja. Namun, saat sudah masuk ke gereja, Madison yang dengar ada orang sedang nyurhatin hal-hal absurd menggelitik, memutuskan untuk pergi saja dari tempat itu. Sesampainya Madison di sebuah rumah seorang distributor narkocoy yang bernama Jono, ia langsung disuruh masuk untuk mendengarkan sedikit ceramah dari Jono mengenai cara mensyukuri nikmat kehidupan yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Madison yang ngerasa aneh diceramahi sama seorang distributor narkocoy, langsung segera meminta Jono menghentikan ceramah tersebut dan meminta paket narkocoy pesanan dari temannya yang bernama Evie. Setelah Jono memberikan paketnya, Jono bilang bahwa dia telah mengetahui semua tentang Madison, dari mulai teman, plat kendaraan, sampai kegiatan Madison sehari-hari. Jadi, ia berharap agar Madison nggak macem-macem. Di sini, Madison dalam hati mengatakan bahwa ada yang Jono nggak tahu, yaitu kekuatan dan kecerdasan yang telah diwariskan emaknya Madison sebelum emaknya meninggoy karena diasil oleh Joe, seorang distributor narkocoy. Dan Madison pun segera menuju ke rumah Evie. Sesampainya di rumah Evie, Madison langsung memberikan paket itu kepada Erika. Nah, ini nih yang namanya Evie. Mereka pun mulai ngobrol ngalor ngidul nggak jelas karena Erika sama Evie saat ini masih dalam keadaan oleng-oleng akibat narkocoy yang sedang mereka konsumsi. Jadi guys, Evie dan Erika ini merupakan pengecer sekaligus pengguna gula bubuk cap macan kemayu dari Jono. Sedangkan Madison ini merupakan sahabat sekaligus reseller si Evie guys. Malam harinya mereka bertiga menuju ke sebuah bar untuk jualan gula bubuk cap macan kemayu nih. Karena mereka bertiga udah kerjasama dengan pemilik bar, mereka pun langsung menuju ke ruang kostum untuk berkenalan dengan pengecer lainnya. Setelah saling kenal, mereka pun mulai beraksi mendekati para pengunjung dan mulai mempromosikan dagangan mereka masing-masing. Cara menawarkan gula bubuknya macam-macam nih guys. Ada yang dengan cara makan bareng gula bubuknya, ada juga yang ngasih hasil oleh jos pada pengunjung dulu agar mau beli banyak. Pokoknya mereka melakukan segala cara, yang penting gula bubuk cap macan kemayu mereka laku dan habis terjual. Namun di sini, Madison yang tiba-tiba keinget dengan emaknya yang meninggoy diasil oleh jos orang, malah huek-huek di toilet nih guys. Setelah selesai, Madison kembali ke bar untuk bergabung bersama teman-temannya yang lain berasil oleh jos dengan para pengunjung sekaligus pembeli yang tentunya nggak bisa ditayangkan ya guys. Pagi harinya saat Evie, Erika, dan Madison masih tidur, terlihat ada pengunjung bar keluar dari rumah Evie. Ternyata tadi malam ada yang bawa pulang pengunjung nih guys. Gak selang berapa lama, terlihat Erika dan Evie keluar kamar sambil berteriak bahwa uang hasil penjualan mereka tadi malam telah hilang diambil seorang pria bernama Bram yang tadi guys, yang barusan keluar dari rumah tadi. Madison berusaha mengejarnya, namun ya udah gak ada guys, udah lari dia, udah gak ada. Kerugian mereka mencapai $20.000 dan Evie lah yang udah bawa Bram pulang dengan alasan Bram terlalu menawan. Evie pun nangis sambil terus minta maaf pada teman-temannya. Erika nggak mau tahu, dia langsung nyuruh Evie nelpon Jono untuk ngasih tahu semua yang udah terjadi. Siapa tahu ada solusi dari Jono. Namun Madison yang lihat Evie takut dimarahin Jono, mutusin buat dia aja yang nelpon Jono. Jelas aja Jono sungguh sangat murka nih guys. Jono bilang kalau dia ngambil narkocoy itu dari seorang distributor besar yang sangat disegani.
Jadi kalau Madison dan kawan-kawan nggak bisa membereskan semua ini, sang distributor besar itu bisa saja menghabiskannya. Madison bilang bahwa ia yang akan membereskannya, asal Jono ngasih tahu siapa nama distributor besar tersebut. Jono bilang bahwa namanya adalah Queenie. Nah ini dia yang namanya Queenie guys. Kita bisa ngelihat nggak ada satupun orang yang berani sama Mbak Queenie ini. Karena ya memang Queenie ini nggak punya perasaan sama sekali guys. Main dor dar der aja kalau nggak suka sama orang. Jono bilang dia nggak mau tahu. Pokoknya Madison dan kawan-kawan harus segera memberikannya $20.000 bagaimanapun caranya. Ketika Madison keluar kamar, ia diberitahu Erika kalau hari ini mereka harus segera pergi dari rumah kontrakan ini. Lah, ternyata ini ngontrak toh. Tak kira rumah si Evie tadi. Alasan mereka diusir adalah karena udah nunggak bayar kontrakan lebih dari 4 bulan. Madison yang ngelihat Erika terus nyalahin Evie, memutuskan untuk mikir cari solusi di luar rumah sendirian. Melihat ada rumah di kontrakan, Madison coba nego harga. Namun karena Madison niat yang ngutang dulu, alhasil dia malah diusir nih guys. Terlihat Madison sangat kesal banget dengan semua keadaan ini. Di sebuah parkiran, Madison mulai ngobrol dengan Tuhan dan berharap bisa mendapatkan pertolongan dengan mendapatkan jalan keluar dari semua masalah yang sedang ia hadapi. Selesai doa, gak selang berapa lama, Madison yang ngelihat ada biarawati lagi dikasih sumbangan sama orang lewat, langsung punya ide nih guys. Madison pun langsung segera menuju ke rumah Jono. Baru sampai di rumah Jono, Jono udah ngomel-ngomel nih. Madison lantas bilang kalau dia akan segera menyelesaikan semua masalah ini. Tapi Jono harus mau diajak untuk berasololejos terlebih dahulu nih guys. Dan aksi asololejos antara Madison dengan Jono pun terjadi dengan penuh gaya yang luar biasa. Setelah selesai, Madison izin ke toilet sejenak. Namun ternyata Madison malah pergi dengan membawa kostum biarawati milik Jono nih guys. Sekedar informasi, Mas Jono ini selain distributor, dia juga merupakan seorang produser film. Jadi ya dia punya banyak koleksi kostum gitu guys. Esok harinya setelah Madison dan kawan-kawan pakai kostum biarawati, mereka pun mulai menyusun rencana. Setelah ready, mereka bertiga mulai nyebar berharap dapat banyak sumbangan. Dan gak butuh waktu lama, orang-orang mulai berdatangan ngasih sumbangan. Ada yang ngasih banyak, ada juga yang ngasih recehan. Lucunya kalau ada yang ngasih recehan, mereka doain orang itu dengan doa jelek guys. Kalau ngasihnya banyak, dia doainnya doa bagus. Madison dihampiri seorang pria yang mulai nanya-nanya tentang dari gereja mana Madison berasal. Madison bilang kalau dia dan kawan-kawan dari gereja yang ada di luar kota. Mereka datang ke kota ini untuk nyari tempat tinggal sementara, sekaligus nyari sumbangan untuk pembangunan gereja baru di kotanya. Mendengar hal itu, pria yang bernama Frank ini memberikan alamat kenalannya yang mungkin saja bisa membantu Madison dan kawan-kawan mendapatkan tempat tinggal. Terlihat Madison sangat bahagia nih guys. Setelah capek minta sumbangan, mereka ngumpul di makam nih guys buat ngitung penghasilan hari ini. Dan ya lumayan, mereka bertiga dapat $273. Madison bilang kalau malam ini mereka harus nginap di rumah kenalannya Frank karena Madison yakin kalau kenalan Frank ini pasti adalah orang yang baik hati karena suka menolong. Di rumah Jono yang dapat SMS dari Queenie yang minta uang hasil penjualannya mulai terlihat panik nih guys. Jono berusaha nyari pistolnya untuk jaga diri, namun kok ya nggak ketemu gitu loh. Di sini saya curiga nih, jangan-jangan udah diambil sama si Madison lagi. Setelah lama mencari, akhirnya Jono punya dugaan sama dengan gua nih. Kalau pastinya pistolnya diambil sama si Madison sesaat sebelum mereka berdua berhasil jos nih guys. Gak selang berapa lama, datanglah seorang pria bernama Tony menuju ke rumah Jono. Terlihat Jono tambah ngerasa panik banget saat ngelihat anak tetangganya yang bernama Becky dikeplakin sama si Tony nih guys. Tony langsung mendorbak masuk ke rumah Jono dengan membawa Becky, yang membuat hidung Jono bercairan merah karena kepentok pintu. Tony bilang kalau dia adalah orang suruhan Queenie. Ia ditugaskan untuk minta uang $20.000 dari Jono sekarang juga. Jono yang masih bingung mau bilang apa karena uangnya belum ada, membuat Tony mencucuk Becky pakai narsocoy sampai meninggoy nih guys. Alhasil pertarungan antara Jono dan Tony pun tak terhindarkan. Namun gak sampai 1 menit, Jono udah berhasil dikalahkan sama si Tony. Semaput si Jono guys.
Di sebuah gereja, terlihat Madison dan kawan-kawan datang untuk mendengarkan khutbah dari seorang pastor. Selesai khutbah, sang pastor merasa cukup puyeng karena ulah Madison yang terus menggoda dirinya. Di rumah Jono, Queenie baru datang nemuin Jono dan Tony nih guys. Melihat Tony udah nyiapin peralatan untuk mengeplak ke Jono, Queenie pun ngambil satu alat yang menurut Queenie pas buat Jono. Setelah selesai ngeplakin Jono, Queenie mulai bertanya, siapa yang telah menghilangkan uangnya. Jono pun menunjukkan foto Madison dan kawan-kawan yang ada di kulkas. Queenie pun langsung menyuruh Tony mengedor Jono sampai meninggoy tentunya. Di tempat lain, Madison dan kawan-kawan yang udah sampai di rumah kenalannya Frank langsung diantar oleh pelayan menemui sang pemilik rumah yang bernama Jenny. Jenny mengatakan bahwa Madison dan kawan-kawan boleh tinggal di rumahnya sampai kapanpun mereka mau. Sekedar info, Jenny ini nggak bisa ngeliat sama sekali ya guys. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka pun langsung masuk ke kamar yang telah disediakan. Terlihat Madison dan kawan-kawan nampak sangat senang sekali karena bisa tinggal di rumah semewah rumah Jenny ini. Mereka pun mulai tertawa-tawa dan berbicara dengan bahasa yang kurang sopan di dalam kamar. Jenny yang mendengar suara mereka mulai merasa aneh. Masa iya biarawati kok kelakuannya seperti itu? Hehehe. Tony dengan menggunakan HP Jono nelpon Evie nih guys, tapi nggak diangkat karena Evie lagi fokus ketawaan bareng kawan-kawannya. Pagi harinya, Madison dan kawan-kawan dikasih sarapan sama pelayannya Jenny, sembari dikasih tahu tempat minta sumbangan yang paling rame orang lewat. Setelah pelayan pergi, Madison dan kawan-kawan yang melihat berita mengenai Jono yang udah meninggoy, terlihat mulai panik dan bingung nih guys. Singkat cerita, sore harinya saat mereka selesai minta sumbangan, ada seorang pria yang hendak mengambil uang mereka. Mereka pun langsung mengeplakin pria tersebut sampai ampun-ampun. Setelah itu, Madison segera ganti baju lalu menuju ke gereja untuk melakukan pengakuan dosa pada pastor. Namun, karena pasturnya ganteng banget, Madison dan sang pastor malah berhasil oleh cuos dengan menggunakan gaya kupu-kupu berkepala naga. Di tempat lain, Queenie menemui seorang cenayang atau paranormal untuk menanyakan di mana Madison dan kawan-kawan kini berada. Di rumah Jenny, Evie yang pengen ke bar untuk mencari si Bram sendirian malah ditangkap sama si Tony nih guys. Saat terbangun, Evie yang sudah ditaruh di meja sama si Tony langsung dihampiri Queenie. Ketika Queenie masih sibuk ngomel-ngomel, Evie langsung ngambil peso dari sepatunya dan segera menyucuk Queenie lalu mengedor Tony menggunakan pistol Queenie sampai rebahan. Di rumah Jenny, Erika dan Madison yang khawatir karena udah hampir pagi Evie belum datang juga, mulai terlihat resah nih guys. Ditambah lagi di telepon gak bisa nih, gak diangkat-angkat. Gak selang berapa lama, Evie muncul sembari menceritakan semua yang telah ia alami pada Madison dan Erika. Mendengar Evie udah menghabiskan Queenie dan Tony, mereka pun nampak sangat bahagia nih guys. Suatu malam saat sedang tidur, Madison terbangun karena mengalami mimpi buruk tentang emaknya yang nyuruh Madison bundir sebagai penebusan semua dosa yang telah ia lakukan. Madison pun segera memakai kostum biarawati dan segera menuju ke gereja. Sesampainya di depan gereja, Madison mulai mengkonsumsi narsocoy yang melebihi porsi orang pada umumnya. Setelah semaput, gak selang berapa lama, muncul biarawati gereja yang langsung segera menolong Madison nih guys. Setelah diselamatkan, Madison yang baru bangun dihampiri Erika dan Evie. Di rumah Jenny, Jenny didatangi Queenie dan Tony yang ternyata masih hidup. Mereka menanyai Jenny tentang keberadaan Madison dan kawan-kawan. Jenny yang nggak tahu langsung mau diduor sama Tony nih guys. Beruntung sebelum Tony ngeduor, Madison dan kawan-kawan udah keburu datang menyelamatkan Jenny dengan cara mengeduor Tony sampai benar-benar meninggoy. Sedangkan untuk Queenie, Madison menggunakan cara lain, yaitu dengan mengambil tongkat sekaligus peso milik Jenny lalu mencucuk Queenie sampai kelapanya lepas. Singkat cerita, esok harinya, Madison berpamitan dan meminta maaf pada Jenny atas semua yang telah terjadi. Ia akan pergi menebus dosa dengan cara berbuat baik untuk banyak orang, gak tahu caranya gimana, yang penting pergi aja dulu. Hehe. Erika dan Evie memilih jadi tukang bersih-bersih gereja untuk ngisi waktu sekaligus menebus dosa yang udah mereka lakukan selama ini. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Madison mengetahui kalau dia lagi mengandung seorang bayi, tapi nggak tahu nih, bayi sang pastor atau bayinya Jono, karena keduanya sama-sama terlepas di dalam. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pengendara moge yang lagi ngebut nggak tahu mau kemana.
Sesampainya sang pengendara yang kita sebut saja namanya Mbah Dul, karena orangnya udah tua dan juga gundul, sedang akan ngisi pertalite, terlihat seorang pria lain yang lagi berisik banget karena peliharaannya nggak mau diam, langsung dihampiri oleh Mbah Dul yang tanpa basa-basi langsung mengedor pria tersebut sampai meninggoy. Nggak cuma itu, Mbah Dul yang melihat ada sepasang kekasih yang ngelihat semua kejadian itu langsung didor juga sampai meninggoy tentunya guys. Setelah itu, tanpa rasa bersalah, Mbah Dul menuju ke motornya untuk pergi. Namun di sini ia sempat ngelihat ada wanita yang ketakutan bernama Dona, tapi entah kenapa ia nggak ngedor si Dona nih guys. Ia malah langsung pergi dari pom tersebut dengan sangat bergaya. Di tempat lain terlihat seorang gadis sedang manjat pohon di dekat rumahnya. Gadis ini bernama Miranda. Di dalam rumah, Ibu Miranda bersama dengan ayah tiri Miranda sedang berbahagia karena sebentar lagi anak mereka berdua akan segera lahir. Di pohon, terlihat Miranda sedang ingin lompat karena masih bersedih atas meninggoynya ayahnya akibat bundir beberapa tahun yang lalu. Ibunya Miranda yang bernama Tina ini terlihat sedang mencari Miranda di kamarnya, namun gak ketemu. Gak selang berapa lama, ayah tiri Miranda yang bernama Tom muncul. Melihat Miranda sedang naik pohon, Tina minta Tom agar membawa Miranda ke minimarket untuk beli jajan. Jadi guys, Miranda ini ternyata memiliki penyakit kepanikan kalau lagi bingung, apalagi kalau nggak punya jajan. Itu disebabkan karena dialah orang yang pertama kali menemukan jenazah ayahnya yang telah bundir guys. Ya semacam trauma gitulah. Singkat cerita, Tom pun mengajak Miranda ke minimarket. Namun sebelum pergi, Tina memberikan sebutir ubat buat Miranda agar nanti kalau pas bingung mau pilih jajan yang mana, Miranda nggak ngerasain kepanikan yang berlebihan. Dan mereka pun berangkat guys. Di sepanjang perjalanan, Tom berusaha bercanda-canda menghibur Miranda agar nggak bete. Tom pun mengatakan bahwa ia dan anaknya yang bernama Sylvie sangat menyayangi Miranda. Mendengar hal itu, Miranda minta berhenti sejenak di pom bensin untuk buang air kecil nih guys. Saat buang air kecil, Tom dihampiri Mbah Dul yang langsung ngajak ngobrol so akrab. Tom yang ngerasa aneh hanya mengabaikan dan langsung beranjak pergi. Miranda pun ngerasa sedikit merinding disco saat berpapasan dan dipandangi oleh Mbah Dul yang baru saja keluar dari toilet. Memang aura Mbah Dul ini cukup merindingkan sih guys. Di rumah, Tina kedatangan Sylvie yang merupakan anaknya Tom. Nampak mereka berdua sangat akrab banget nih guys. Di jalan, Tom memutuskan untuk menepi karena Miranda tiba-tiba nangis. Keinget ayahnya yang selalu mengajaknya ke minimarket buat beli jajan kayak Tom begini. Namun baru aja sebentar berhenti, tiba-tiba muncul Mbah Dul yang ngetok-ngetok kaca mobil. Tom yang kesel hanya mengatakan, "Pergilah, kami sedang sibuk nih bro." Mbah Dul yang tersinggung langsung ngeluarin pistolnya nih guys. Tom pun segera tancap gas. Namun sial, beberapa dor yang dilepaskan Mbah Dul ternyata mengenai leher Tom yang membuat mobil Tom berhenti. Tom yang sedang sakaratul maut menyuruh Miranda untuk segera pergi dari tempat itu. Mbah Dul yang lihat Miranda pergi hanya ngeliatin aja nih guys. Nggak ngejar dia malah milih menghampiri Tom dan langsung ngedor kelapa Tom sampai meninggoy. Mendengar suara dor dari Mbah Dul tersebut, Miranda langsung berlari sekencang-kencangnya. Di mobil, terlihat Mbah Dul ngajakin jenazah Tom ngobrol-ngobrol santuy nih guys. Gak lupa Mbah Dul juga makan makanan milik Miranda yang ada di mobil. Mbah Dul lalu ngambil HP Tom dan membuka kuncinya menggunakan tangan Tom. Setelah itu, Mbah Dul berinisiatif ngirim pesan ke Tina dengan kalimat, "Ntar lagi saya pulang ye."
Tina yang lihat pesan itu langsung bilang ke Sylvie kalau ayahnya akan segera sampai. Setelah itu, Bandul yang lagi ngeliat foto Tina lagi pakai baju renang memutuskan untuk menggunakan foto tersebut untuk berhasil oleh Josh secara mandiri nih guys. Di pom bensin, terlihat Donna sedang ditanya-tanya oleh sheriff tentang ciri-ciri orang yang telah melakukan pengedoran di pom tersebut. Sheriff yang bernama Jackie ini mengatakan bahwa ia dan atasannya pasti akan segera menangkap sang pengedor gundul yang telah melakukan semua ini. Di sisi lain, Bandul yang udah selesai dengan kegiatannya tadi mulai mencari Miranda di hutan. Miranda yang kecapean karena dari tadi lari mulu memutuskan istirahat sambil cari sinyal agar bisa nelpon petugas. Tiba-tiba muncul Bandul yang langsung menyapa Miranda. Miranda yang kaget langsung segera lari sampai gelundung nih guys. Bandul yang melihat Miranda gelundung dan kembali berlari hanya santai saja nih guys. Dia nggak ngedor maupun ngejar sama sekali. Hanya santai aja ngeliatin. Di kantor sheriff, Jackie terlihat sedang berunding dengan anak buahnya yang bernama Bram tentang siapa sebenarnya orang yang telah ngedor di pom bensin dan apa alasannya membiarkan Donna tetap selamat. Di hutan, Miranda yang dapat sinyal segaris mencoba nelpon 911 dan menceritakan semua yang telah terjadi. Namun sayang, 911 nampak gak begitu jelas mendengar suara Miranda yang berujung sinyal Miranda kembali hilang. Saat Miranda kembali mendapatkan sinyal, Miranda memilih untuk mengirim pesan suara pada ibunya mengenai semua yang telah ia alami. Di rumah, ternyata Tina lagi nelpon temannya yang kerja di minimarket tempat Tom akan beli jajan dengan Miranda. Di sini, teman Tina bilang kalau Tom belum pernah sampai ke minimarket nih guys. Di hutan, Miranda yang nemu sungai mutusin istirahat sejenak. Namun belum juga hilang capeknya, Miranda dan Bandul secara bersama-sama mendengar suara dor nih guys. Miranda menyangka itu adalah dor dari Bandul. Sedangkan Bandul nampak bingung nih, siapa ya yang ngedor barusan? Kan yang punya doran cuma saya ya. Miranda lantas pergi ngejauhin suara dor barusan, sedangkan Bandul mendekati suara tersebut. Alhasil mereka berdua malah ketemu nih guys. Akhirnya aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Di dekat sungai terlihat ada dua orang yang sedang nyari kijang. Bisa kita simpulkan suara dor tadi berasal dari dua orang ini guys. Gak selang berapa lama muncul Bandul yang tanpa basa-basi langsung ngedor dua orang pencari kijang ini sampai meninggoy. Miranda yang kambuh paniknya mulai nggak jelas nih guys. Pandangannya mulai muter-muter kebingungan. Ia pun mulai nyebutin apapun yang ia lihat dan sentuh agar bisa sedikit tenang. Setelah tenang, nggak selang berapa lama, tiba-tiba Bandul manggil nama Miranda sambil bilang kalau Bandul mau banget jadi ayah baru untuk Miranda nih guys. Miranda pun dalam hati bilang, ah gak sudi lu gundul, dan segera bersembunyi di balik pohon. Di jalan, akhirnya sheriff berhasil menemukan mobil Tom dan setelah mengidentifikasinya, mereka pun mendapatkan nama, nomor ponsel istri, dan alamat rumah Mas Tom. Setelah itu, Jackie yang melihat ada jejak menuju hutan, ditambah lagi ada kotak makanan bertuliskan Miranda, meyakini bahwa pasti anak Tom sempat lari ke dalam hutan. Di hutan, Miranda ketemu seorang pemuda yang bernama Benny. Di sini, dia minta tolong sama Benny bahwa ada yang sedang mengejarnya dengan membawa pistol. Benny pun ngajak Miranda ke kemah tempat keluarga Benny sedang berkemah. Sesampainya di kemah, ayah Benny yang dengar cerita dari Miranda langsung nelpon 911. Namun belum juga nyambung, tiba-tiba duor, ibu Benny terkena doran dari Bandul nih guys, sampai meninggoy. Ayah Benny nyuruh Miranda dan Benny lari. Setelah mereka berdua lari, Bandul langsung ngedor ayah Benny sampai meninggoy. Di rumah, Tina yang baru mendapatkan pesan suara dari Miranda terlihat sangat terkejut dan langsung memberitahu Sylvie tentang apa yang telah terjadi. Di kantor, sheriff melihat sketsa wajah Bandul yang didapat berdasarkan keterangan dari Mbak Donna.
Di rumah, Sheriff Bram bertanya pada Tina dan Sylvie apakah mereka mengenal gambar sketsa Bandul tersebut. Mereka berdua pun mengatakan nggak kenal nih Pak. Karena nggak kenal, Bram lantas ngajak Sylvie ke kantor agar bisa ngurus jenazah Tom. Di sisi lain, Miranda masih terus berlari-lari menghindari Bandul. Di kantor, Bram ngasih Sylvie kopi sambil mengatakan kalau sekarang para petugas sedang berusaha menyisir hutan untuk menemukan Miranda. Di rumah, Tina yang lagi ngecek HP menyadari bahwa yang tadi siang SMS dia bukanlah Tom, tapi pastinya Mbah Dul nih guys. Ia pun segera menelpon Mbah Dul yang sedang nyari Miranda dengan membawa tas milik keluarganya Ben. Tina bilang kalau lebih baik Bandul segera melarikan diri karena para petugas sekarang sedang mencari Bandul. Tujuan Tina bilang gitu agar Bandul berhenti ngejar Miranda. Namun Bandul mengabaikan perkataan Tina tersebut nih guys. Miranda yang sedang jalan sambil dengerin lagu marah kepleset jatuh. Di sini Miranda sempat ngelihat kalau ponsel Tom sedang berada dekat dengan dirinya. Miranda pun langsung segera mematikan ponselnya agar nggak bisa dilacak lagi sama Mbah Dul. Miranda yang lihat Mbah Dul sedang mendengarkan Tina ngoceh agar nggak lagi ngejar anaknya, mulai mengendap-endap mendekati Mbah Dul dari belakang. Mbah Dul yang sadar tas dan jaketnya hilang diambil Miranda saat ia sedang asik jalan-jalan sambil dengerin Tina ngoceh, mulai ngerasa kesal nih guys. Sedangkan Miranda ngerasa senang banget nih guys, udah berhasil bawa lari tas Mbah Dul sama jaketnya sekalian lagi. Di rumah, Tina nelpon Sheriff dan bilang kalau sekarang Mbah Dul sedang membawa ponsel Tom. Tina berharap agar Sheriff segera melacaknya. Miranda yang dapat sinyal sambil istirahat langsung nelpon ibunya dan mulai menceritakan semua yang telah ia alami hari ini. Tapi belum selesai ngomong, ponsel Miranda udah kehabisan baterai nih guys. Miranda kembali ngelanjutin perjalanan entah kemana arahnya. Yang penting ia berharap bisa segera keluar dari hutan dan mendapatkan bantuan. Tapi tiba-tiba muncul Benny yang ternyata masih hidup walau sudah didor perutnya sama Mbah Dul. Di sini Benny ngajak Miranda untuk nyari tempat sembunyi agar bisa istirahat. Di rumah, Tina nyoba nyari informasi dari internet orang yang mirip dengan sketsa wajah Mbah Dul. Kebetulan ketemu nih guys, orang yang menurut Tina mirip. Ya, yang memang Mbah Dul sih ini. Ia pun mulai menelusuri semua informasi tentang Mbah Dul dan dapat data yang menunjukkan kalau Mbah Dul ini merupakan seorang dosen di sebuah universitas. Di hutan, Mbah Dul masih muter-muter nyari Miranda nih guys. Benny dan Miranda yang dapat tempat sembunyi mutusin buat istirahat sejenak. Berharap sampai pagi nggak ketahuan, biar bisa ngumpulin tenaga buat besok jalan lagi. Miranda yang mendapatkan makanan dari tas ibunya Benny langsung ngasih ke Benny biar Benny cepet sehat. Selain makanan, dari tas itu Miranda dapat selimut juga nih guys. Lumayan buat istirahat biar nggak kedinginan. Di sisi lain hutan, terlihat Sylvie dan teman-temannya sedang nyari Miranda nih guys. Karena ia nggak percaya jika mengandalkan petugas yang sampai malam gini masih belum ada info juga. Sylvie yang menemukan pin milik Miranda semakin yakin kalau jalan yang mereka ambil sudah benar. Tapi saat mereka menemukan jenazah orang tua Ben, mereka pun memutuskan menuju kantor sheriff untuk melapor. Lalu kita dibawa ke satu hari sebelumnya. Terlihat Mbah Dul sedang ngajar di kelas nih guys. Tapi karena perasaannya nggak enak, Mbah Dul memutuskan untuk pulang cepat sembari menyuruh salah satu mahasiswanya untuk mengupload video pengajarannya hari ini ke internet seperti biasa. Sesampainya Mbah Dul di rumah, ia yang ngelihat ada moge parkir di rumahnya mulai merasa nggak enak hati nih guys. Dan benar saja, saat dia masuk rumah, Mbah Dul yang menemukan ada jaket, helm, dan pakaian istrinya di ruang tamu, menyadari kalau istrinya jelas sedang berasel cuos dengan pemilik moge di depan. Setelah berpikir sebentar, Mbah Dul yang lihat ada pistol di jaket pemilik moge tersebut, langsung menggunakannya untuk ngedor istri sekaligus pemilik moge di depan sampai meninggoy.
Setelah mengedornya, Bandul yang akan pergi dihampiri tetangganya yaitu Bu Sumi yang terus ngoceh kalau sering ada tamu pria di rumah Bandul saat Bandul nggak di rumah. Bandul yang tambah puyeng dengan ocehan Bu Sumi langsung mengedor Bu Sumi sampai meninggoy. Bandul langsung segera pergi dari rumah menggunakan jaket, helm, dan moge milik teman istrinya tersebut. Dan itulah awal semua kejadian ini terjadi, guys. Kita balik ke masa sekarang. Pagi harinya, Miranda yang baru bangun dan melihat ternyata Benny sudah meninggoy akibat lukanya terlihat cukup sedih nih guys. Miranda yang lapar menemukan permen di tas langsung segera memakannya. Setelah itu, ia mengambil peso dan air mineral untuk bekal melanjutkan perjalanan. Namun sial, di tengah perjalanan Miranda mulai oleng-oleng nih guys. Karena ternyata permen yang ia makan tadi adalah permen yang udah dicampur janjoy. Miranda pun mulai masuk ke dunia imajinasi nih guys. Di sini ia sempat melihat ayahnya yang sedang bundir. Gak cuma itu, ia pun melihat Tom yang muncul di hadapannya sembari mengatakan kalau Miranda harus segera lari. Karena semua yang ia lihat dalam imajinasinya ini, Miranda pun akhirnya semaput nih guys. Singkat cerita, setelah sadar, Miranda yang melihat pohon tinggi langsung memanjatnya untuk mengetahui keberadaan Bandul. Namun bukannya Bandul yang terlihat, Miranda justru melihat ada pos serif nih guys. Ia pun segera turun dan berlari menuju pos serif tersebut. Beruntungnya, Miranda berhasil diselamatkan nih guys. Di rumah, Tina yang lagi nunggu kabar dari serif mendengar pintu rumahnya diketuk. Dan saat Tina buka pintu, ternyata yang datang adalah Bandul nih guys. Di pos serif, Sylvie dan Miranda yang lagi ngobrol dengan serif ditelepon sama Bandul yang berpura-pura jadi dokter yang sedang bantuin Tina melahirkan di rumah. Mendengar hal itu, Miranda dan Sylvie pun memutuskan segera pulang ke rumah tanpa pengawalan serif sama sekali. Sesampainya di rumah, Bandul langsung nyuruh Sylvie dan Miranda duduk untuk makan siang bersama-sama. Tak lupa mereka disuruh Bandul bergandengan tangan untuk berdoa layaknya sebuah keluarga bahagia. Setelah berdoa, Miranda bertanya, kenapa Bandul melakukan semua ini? Bandul bilang kalau Miranda tuh wajahnya mirip banget dengan istrinya Bandul yang udah berkhianat. Miranda yang sedari tadi megang peso melihat ada kesempatan langsung menyucuk tangan Bandul sampai aduh-aduh nih guys. Beruntung saat Bandul mau melawan, Tina yang berhasil ngambil pistol Bandul langsung ngedor Bandul beberapa kali sampai meninggoy. Beberapa hari kemudian terlihat Miranda dan Sylvie mengantar Tina ke rumah sakit untuk melahirkan. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Max yang sedang berasilolecos dengan gadis semlehoi bernama Angel. Di luar rumah terlihat istri Jack yang baru datang melihat sebuah meteor jatuh dari langit. Istri Jack ini bernama Karen. Lalu Karen masuk ke dalam rumah dan alangkah terkejutnya Karen ketika melihat Jack sedang heboh berasilolecos dengan Angel nih guys. Jack yang berusaha menjelaskan kalau semua yang terjadi adalah sebuah ketidaksengajaan membuat Karen segera mengusir Angel pergi dari rumahnya. Setelah Angel pergi, Karen segera menuju dapur untuk menenangkan diri. Gak selang berapa lama, Max muncul meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan. Max bilang kalau dia hanya mempermainkan Angel saja, karena yang ia cintai hanyalah Karen semata. Lagi pula, asilolecos dengan Angel nggak seendes asilolecos dengan Karen. Karen bilang dia akan memaafkan Max kalau Max tidur di sofa dan membiarkan Karen sendirian dulu untuk menenangkan diri. Karen pun lantas pergi ke belakang rumah. Di sini, Karen yang melihat ada serpihan meteor langsung mengambil salah satu pecahan batu tersebut. Dan tiba-tiba ada semacam medan listrik yang mengenai kelapa Karen, yang membuat Karen mengambil beberapa pecahan batu lainnya untuk dibawa masuk ke dalam rumah. Sampainya di dalam rumah, Karen yang melihat Max lagi tidur langsung segera mandi dan kembali menghampiri Max untuk ngajakin berasilolecos dengan gaya yang gak biasa. Max yang masih bingung dengan ajakan Karen karena lazimnya Karen harusnya masih marah, mulai bertanya apa yang terjadi.
Karen balik bertanya, apakah Max sedang mendesain sebuah satelit terbaru bernama Orion? Max langsung bilang, ya, bukankah kamu sudah tahu itu? Karen bilang kalau dia akan memberikan Accelerator pada Max agar Max nanti bisa tambah semangat untuk menyelesaikan satelit Orion yang sedang Max desain. Dan peraselolean Josh pun dengan gaya putar-putar gelinding dilaksanakan nih guys. Esok paginya di kantor tempat kerjanya Max, pimpinan perusahaan yang bernama Bram sedang mengoreksi kesalahan-kesalahan eksperimen yang dilakukan oleh Tina dan Jono. Gak selang berapa lama, muncul Max yang terlihat sangat bersemangat untuk segera menyelesaikan desain satelit Orionnya. Bram pun terlihat sangat memuji kinerja Max yang luar biasa. Namun di sini Bram juga mengejek Tina dan Jono yang gak pernah beres dalam bekerja. Jono dan Tina yang gak terima nampak sangat kesal dengan Max dengan melontarkan ejekan mengenai desain Max. Namun Pak Bram segera menghentikan ejekan Jono dan Tina pada Max dengan mengatakan bahwa lebih baik sekarang Jono dan Tina segera memperbaiki pekerjaannya yang salah semua itu. Bram pun segera pergi yang langsung diikuti oleh Max yang katanya pengen ngopi dulu nih guys. Jono dan Tina nampak mengatur rencana licik yang gak tahu apa, soalnya gak kedengeran nih mereka ngomong apa. Di ruangannya, Max nelpon istrinya dan mengatakan kalau dia ingin mengundang Tina dan Jono makan malam bersama di rumahnya, agar Jono dan Tina gak lagi membencinya. Mendengar hal itu, Karen nampak senang dengan rencana Max itu. Siang harinya, saat Max sedang makan siang, terlihat Jono sedang mencari sesuatu di ruangan Max. Belum juga ketemu yang ia cari, tiba-tiba muncul Max yang bertanya apa yang sedang Jono lakukan. Dengan beralasan kalau dia sedang ngejar tikus, Max yang percaya langsung menyampaikan undangan makan malamnya pada Jono. Jono pun bilang, "Oke Max," dan segera keluar dari ruangan Max. Max yang gak pengen desainnya diambil orang memutuskan untuk membawanya pulang saja. Di tempat lain terlihat Jono yang udah kecewa pada Bram berniat menjual desain Max pada lawan bisnis Bram yang bernama Marlon. Jono bilang kalau sebentar lagi dia pasti akan memberikan desain satelit Orion pada Marlon. Ketika Marlon minta kepastian kapan ia bisa mendapatkannya, Jono mengatakan gak sampai seminggu dia udah akan bawa desain itu pada Marlon. Marlon pun sambil senyum mengatakan, "Oke lah, tunjukkan padaku Jono." Di rumah Max terlihat Karen mengundang Angel untuk ngopi. Terlihat Angel terus bertanya-tanya mengapa Karen kok jadi baik padahal kan harusnya masih marah ya. Karen bilang kalau nggak ada gunanya dia marah dengan Angel. Karena bukankah lebih baik kalau mereka berdua berkolaborasi menyenangkan Max? Mengetahui Karen nggak marah, Angel yang lihat Karen pakai kalung batu meteor mulai sedikit memujinya. Karen pun lantas memberikan kalung meteornya yang lain pada Angel, yang sontak membuat Angel terlihat sangat bahagia. Namun setelah memakainya, terlihat Angel langsung berubah sifat layaknya sedang dihipnotis. Malam harinya, terlihat Jono dan Tina telah datang ke rumah Max untuk makan malam. Terlihat mereka ngobrol-ngobrol sejenak mengenai hal-hal yang gak penting sambil minum es jeruk rasa mangga. Ngerasa obrolan makin gak berguna, Max ngajakin Karen ke dapur untuk ngobrol berdua saja nih guys. Di sini Max bilang sama Karen agar Karen gak terbawa dengan pembicaraan gak jelas dari Jono dan Tina. Karen lantas bertanya, apakah boleh ia melihat desain Max? Karena ia sangat penasaran bagaimanakah bentuk dari satelit Orion tersebut. Awalnya Max menolak, namun setelah Karen bilang kalau dia akan memberikan Accelerator Josh dengan gaya gelinding salto muter-muter Josh, alhasil Max pun membolehkannya. Tapi nggak sekarang, nunggu Jono dan Tina pulang dulu. Mereka pun kembali ke ruang tamu menemui Jono dan Tina. Di ruang tamu terlihat Jono sedang berencana mencari desain Max di rumah tersebut. Itu harus dilakukan dikarenakan tadi di kantor ia nggak bisa nemuin desainnya. Jadi kemungkinan besar desain itu pasti ada di rumah ini. Nggak selang berapa lama Karen dan Max datang. Jono lantas meminta izin untuk meminjam telepon Max. Karen bilang kalau teleponnya ada di ruang kerja Max, dan Jono pun segera menuju ke ruang kerja Max.
Tina yang melihat kalung Karen lantas memuji kalung tersebut. Karen pun menawari Tina jika mau juga. Ia akan memberikan Tina satu kalung seperti miliknya. Di ruang kerja Max, terlihat Jono mulai mencari desain satelit Orion milik Max nih guys. Setelah berhasil menemukannya, Jono langsung menelpon Marlon untuk mengatakan agar Marlon menyiapkan uang karena kini ia sudah siap menyerahkan desain satelit Orion pada Marlon. Mendengar hal itu, Marlon pun nampak cukup senang nih guys. Gak selang berapa lama, Karen muncul menghampiri Jono sembari bertanya seberapa banyak Jono mengetahui tentang desain Max. Jono bilang kalau dia nggak tahu apa-apa, dikarenakan proyek mereka sangatlah berbeda. Max kan ngerjain satelit, sedangkan dia dan Tina hanya ngerjain rantai sepeda. Karen lantas mengambil desain Max dari tangan Jono, lalu memberikan Jono sedikit aselolejos agar Jono mau menceritakan tentang tujuan perusahaan membuat satelit Orion. Di depan rumah, terlihat Tina sedang ngobrol seru dengan Max tentang perkembangbiakan amuba yang menurut Max dan Tina sungguh sangat luar biasa. Tina lantas minta diantar Max ke kamar agar ia bisa memperbaiki makeupnya. Sesampainya di kamar, Max lantas meninggalkan Tina sendirian di kamar itu. Dan Tina pun menggunakan kesempatan itu untuk mencari desain satelit Orion milik Max. Gak selang berapa lama, Karen muncul sambil membawa desain milik Max. Tina yang terkejut dengan kedatangan Karen lantas beralasan kalau dia sedang nyari biawak yang mirip kucing lewat di kamar tersebut. Percaya dengan perkataan Tina, Karen lantas membawa Tina ke toilet untuk diberikan kalung yang sama dengan kalung miliknya. Dan setelah memakainya, Tina pun langsung berubah sikap seolah-olah sedang terhipnotis nih guys. Singkat cerita, Jono berpamitan untuk pulang karena udah terlalu malam. Esok harinya di tempat kerja, Max yang bingung karena desainnya hilang dihampiri oleh bos Bram yang bertanya tentang perkembangan desain Max. Max pun berpura-pura semua baik-baik saja. Dan ia berjanji nanti sore ia akan menyerahkan pada Bram. Bram pun nampak sangat senang mendengarnya. Setelah Bram pergi, Max kembali mencari desainnya di dalam koper, namun gak ketemu juga nih guys. Max lantas menelpon Karen untuk menanyakan desainnya, kalau ketinggalan di ruang kerjanya. Namun Karen gak mau ngangkat teleponnya nih guys. Terlihat Karen sudah mengundang Tina dan Angel yang sudah terhipnotis oleh kalung meteornya nih guys. Di sini, Karen menjelaskan bahwa mereka harus segera menghabisi Max yang sedang mendesain satelit Orion. Karena jika Max berhasil, maka planet mereka yaitu planet Orion akan segera dikuasai oleh umat manusia. Jadi, ternyata alien yang merasuki Karen, Tina, dan Angel ini guys, berasal dari masa depan, yang planet mereka telah dikuasai oleh manusia bumi dengan penciptaan sebuah satelit yang bernama satelit Orion. Masing-masing pecahan batu yang mereka pakai itu mengandung masing-masing satu alien yang bisa merasuki manusia. Angel memiliki ide. Agar gak harus menghabiskan Max, Angel mengusulkan agar membawa Max bersama mereka ke planet Orion. Jadi Max gak perlu menyelesaikan desain satelitnya. Lagi pula Max pasti mau kalau dijanjikan aselolejos dengan mereka bertiga sekaligus. Mendengar hal itu, Karen pun setuju nih guys. Lalu mereka mulai beraselolejos bertiga untuk latihan kalau nanti Max pulang. Lagian di planet Orion, mereka nggak bisa saling menyentuh satu sama lain. Jadi mereka harus banyak berlatih agar Max bahagia dan mau ikut mereka. Nggak selang berapa lama, bukannya Max yang datang, ini malah Jono yang berniat mengambil desain Max yang datang nih guys. Setelah masuk rumah, Jono yang melihat Tina lagi seru dengan Angel langsung menghunuskan pistolnya sembari bertanya di mana desain Max berada. Sejenak Tina dan Angel mengajak Jono untuk berasilolejos saja. Namun Jono yang perlu uang memilih untuk menolak dan segera mengambil desain Max lalu pergi dari tempat itu. Karen langsung segera menelpon Max dan memberitahu kalau Jono udah ngambil desainnya. Mendengar hal itu, Max pun langsung segera mencari keberadaan Jono. Jono yang udah sampai di tempat Marlon langsung ditemui Marlon nih guys. Tanpa basa-basi, Marlon langsung memberikan tas yang berisi uang dan Jono pun memberikan desain milik Max pada Marlon. Namun ternyata Marlon yang seorang FBI langsung menangkap Jono karena telah mengkhianati perusahaan milik Bram. Jadi ternyata Marlon ini adalah FBI suruhan Bram untuk menangkap siapa saja yang berusaha mengkhianati perusahaannya. Karena perusahaan Bram ini ternyata berada di bawah mandat dari militer negara.
Di ruang Max, Karen mengajak Tina untuk berakselerasi Joss nih guys. Namun kali ini Karen berubah bentuk menjadi Max agar lebih seru katanya. Nggak selang berapa lama muncul Max yang baru pulang nih guys. Max yang mendapatkan desainnya karena ternyata yang diambil Jono tadi hanyalah gambar palsu bikinan Karen, merasa cukup lega nih guys. Max pun langsung segera menelpon Bram untuk menyerahkan desainnya. Bram pun menyuruh Max untuk segera kembali ke kantor. Namun Max yang mau balik ke kantor malah diajak Angel ke kamar nih guys. Sesampainya di kamar, Karen yang masih berwujud Max langsung menghilangkan Max dan semuanya menuju ke pesawat luar angkasa lalu berangkat ke planet Orion nih guys. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pimpinan organisasi rahasia yang bernama Pak Endul sedang memberi arahan pada para anggotanya melalui sebuah monitor online untuk mulai bekerja malam ini. Ketika para anggota Pak Endul ini melihat ada pria jalan sendirian di tempat sepi, mereka pun langsung segera menangkap pria itu. Lalu segera menyengsot perutnya dan mengambil beberapa isinya sampai pria tersebut meninggoy. Beberapa hari kemudian, tepatnya malam minggu, di depan tempat bowling terlihat dua gadis yang bernama Tessa dan Jenny sedang akan main bowling nih guys. Gak selang berapa lama muncul dua teman mereka lainnya yang bernama Tony dan Jackie. Terlihat saat mereka berempat masuk ke dalam tempat bowling, ada anggota Pak Endul beserta Pak Endul itu sendiri mengawasi mereka dari parkiran nih guys. Di dalam tempat bowling, ada sepasang kekasih yang bernama John dan Tina sedang ngobrol-ngobrol santuy. Bartender ini bernama Bruce. Terlihat ia dipanggil salah satu temannya yang bernama Clara. Di sini dia dikasih tahu Clara agar nganterin makanan ke seorang penjaga kasir yang bernama Marlon nih guys. Sekedar informasi, kalau malam ini adalah malam terakhir tempat bowling ini beroperasi. Karena besok tempat ini rencananya akan segera diratakan untuk dijadikan sebuah perumahan. Nah, ini dia yang namanya Marlon, orang yang sangat suka nyium sepatunya sendiri. Bruce yang lihat ada salah satu arena bowling rusak, langsung segera memperbaikinya sambil ngobrol dengan seorang waiters bernama Debbie nih guys. Oh iya guys, jadi Bruce ini kerjanya banyak ya guys. Selain bartender, dia juga pelayan sekaligus teknisi. Nggak selang berapa lama, Bruce ngelihat anaknya bersama teman-temannya muncul. Ya, benar banget. Ternyata Jenny ini adalah anaknya Bruce guys. Melihat Bruce akan menyapanya, Jenny segera SMS Bruce agar Bruce pura-pura nggak mengenalnya. Tessa menghampiri Jenny sambil bertanya, apakah Jenny pernah ke tempat ini sebelumnya? Jenny bilang kalau ini adalah pertama kalinya dia kesini. Terlihat 4 anggotanya Pak Endul mulai masuk lalu menemui Marlon untuk daftar main bowling nih guys. Jenny yang gagal gelindingin bola bowling langsung diberi semangat sama teman-temannya. Bruce yang kesal karena Jenny nggak pengen teman-temannya tahu kalau ayahnya kerja di sini, mengirim SMS pada Jenny bahwa yang mengajari Jenny main bowling sampai bisa juara adalah dirinya. Tapi kenapa sekarang Jenny nggak mau teman-temannya tahu kalau ayahnya adalah pekerja di tempat ini? Di tempat Jenny, terlihat Jenny mengabaikan SMS dari ayahnya tersebut karena sedang asik mendengarkan cerita dari Tony mengenai kartun Spider-Man. Tony yang banyak tingkah nggak sengaja menjatuhkan minuman dan makanannya. Bruce datang dan menyuruh Tony untuk bersihin tumpahan tersebut. Namun karena Tony sok jago, Bruce yang akan ngeplak Tony dihentikan sama Jenny dengan mengakui Bruce sebagai ayahnya. Terlihat teman-temannya nampak sangat terkejut nih guys mendengar Jenny mengakui kalau si Bruce ini ayahnya guys. Jenny yang malu langsung pergi masuk ke salah satu ruangan di tempat itu. Gak selang berapa lama, Tessa menghampiri Jenny sembari bertanya, kenapa Jenny nggak ngomong jujur dari awal kalau ayahnya bekerja di sini? Jenny bilang dia hanya nggak mau diejek karena ayahnya hanya seorang pekerja di tempat bowling. Di ruangan manajer, Bruce dinasihati oleh bu manajer yang bernama Poppy agar Bruce lebih sabar menghadapi ketengilan pengunjung karena malam ini adalah malam terakhir. Jadi usahakan beri kesan terbaik untuk semua pengunjung. Setelah sedikit minum es teh cap kuda nyengir, Bruce pun perlahan mulai bisa tenang nih guys. Di gudang terlihat Tina sedang berasil oleh Josh dengan karyawan tempat bowling yang berkostum beginian bernama Santo nih guys. Setelah selesai, Tina menyuruh Santo untuk tetap di gudang dulu. Intinya jangan keluar gudang bareng. Soalnya kalau ketahuan John kan bisa kacau guys.
Namun setelah Tina pergi, Santo yang hendak keluar malah ketemu salah satu anggota Pandul yang tanpa basa-basi langsung menyucuk Santo sampai meninggoy. Di arena bowling, terlihat Jackie mulai menasihati Tony agar Tony bisa belajar sopan santun. Karena perbuatan Tony pada Bruce tadi sungguh sangat tidak terpuji sama sekali. Namun Tony yang memang dari lahir sok jago malah balik nyeramahin Jackie agar Jackie jadi orang jangan sok baik. Karena kalau sok baik nanti bisa diremehin orang. Di pintu, anggota Pandul mulai mengunci gembok semua pintu keluar dari tempat bowling. Di ruangan lain, Jenny terlihat mulai mengajari Tessa cara bermain bowling yang baik dan benar. Sambil cerita kalau sejak umur 10 tahun, Jenny udah diajari ayahnya main bowling sampai bisa juara satu lomba bowling antar RT nih guys. Di arena bowling, Tony menyuruh Jackie melempar bola bowling. Jika berhasil menjatuhkan semua pinnya, maka Tony akan belajar sopan santun mulai malam ini. Namun tiba-tiba terdengar suara alarm jam dari semua anggota Pandul yang ada di tempat itu. Saat semua pengunjung dan juga pekerja bowling masih celingak-celinguk bingung apa yang terjadi, para anggota Pandul yang ternyata udah banyak berada di situ mulai mengeluarkan peralatan untuk mengeplak semua orang yang ada di tempat bowling. Ketika Pandul bunyiin ginian, semua anggota Pandul pun langsung memulai aksinya. Melihat Jackie meninggoy kena keplak, si Tony dan semua orang mulai kocar-kacir nih guys. Debbie yang ingin ngajak temannya lari harus meninggoy bareng dengan temannya ini yang cuma bisa teriak aja dari tadi. John yang ngerasa sangat ketakutan berusaha menenangin diri dengan minum es teh. Namun belum juga minum, dia udah diselepak anggota Pandul sampai meninggoy. Clara yang baru keluar dari dapur lihat John meninggoy langsung segera lari. Jenny dan Tessa yang denger banyak orang teriak langsung segera keluar dari ruangan. Orang cupu yang gak tahu siapa ini nyoba melawan pakai bola bowling. Namun ya tetap aja harus meninggoy, orang memang cupu. Clara yang masih lari gak jelas harus meninggoy juga dicucuk sama anggota Pandul yang ini nih guys. Tina yang baru keluar dari toilet melihat kekacauan yang terjadi mulai lari cari tempat sembunyi. Anggota Pandul yang ngerasa tadi kayaknya ada orang di sini mulai menuju ke tempat Tina sembunyi. Beruntung saat anggota ini sampai di tempat Tina, Tina udah pindah nih guys. Anggota Pandul ini lantas ngeluarin semacam kalung kristal. Sambil merapalkan mantra, kalung ini mulai menuntun anggota Pandul ini menuju ke tempat Tina. Namun saat ketemu, Tina keburu ngeplak anggota Pandul ini terlebih dahulu sampai rebahan. Gak selang berapa lama, muncul maskot bowling yang Tina kira adalah Santo. Namun karena pastinya itu bukan Santo, melainkan anggotanya Pandul, alhasil Tina pun harus meninggoy disreset anggota Pandul yang satu ini tentunya. Bruce yang lagi dengerin musik pakai headset di ruang manajer nampak nggak mengetahui semua yang telah terjadi di tempat itu. Padahal di belakangnya ada CCTV tuh. Tapi ya karena nggak ngeliatin jadi nggak tahu nih Mas Bruce. Jenny dan Tessa yang ngelihat udah pada meninggoy semua dan tinggal anggota Pandul aja yang masih keliaran, hanya melongo aja. Ngerasa udah hampir beres, Pandul berniat main bowling dulu sebentar nih guys. Tony pun terlihat hanya plonga-plongo celingak-celinguk di bawah meja saja karena nggak tahu harus bagaimana. Sialnya, Tony malah dihampiri salah satu pengunjung yang teriak-teriak karena udah hampir meninggoy. Tony yang takut ketahuan melihat pengunjung itu udah meninggoy, ia melumuri wajahnya dengan cairan merah dari si pengunjung yang baru meninggoy tadi, lalu pura-pura meninggoy juga. Anggota Pandul yang mendatangi Tony berhasil dikelabui oleh Tony nih guys. Alhasil sementara ini Tony berhasil selamat. Jenny dan Tessa yang ingin keluar dari pintu belakang harus kecewa karena pintunya kan udah dikunci semua sama anggota Pandul tadi. Jenny lantas nelpon 911 untuk minta bantuan. 911 bertanya di manakah tempatnya Jenny sekarang berada. Setelah Jenny ngasih tahu kalau dia lagi di dekat pintu, Jenny yang sadar yang nerima teleponnya bukan 911 melainkan salah satu anggotanya Pandul, langsung segera lari nih guys. Namun malah ketemu nih sama dua anggota Pandul. Beruntung Jenny yang lihat ada bola bowling langsung ngelempar kelapa dua anggota Pandul ini sampai rebahan.
Mereka pun kembali berlari nyari tempat sembunyi. Sesampainya di sebuah gudang, mereka berdua mulai mencari cara agar bisa melawan balik atau minimal bisa bertahan hidup sampai ada petugas yang menyelamatkan mereka. Pak Endul terlihat lagi bikin video yang berisi tentang tujuan ia dan anggotanya melakukan semua ini, yaitu agar sesembahannya yaitu Shaiton bisa merasa senang dan memberikan semua kekayaan, kemakmuran, jabatan, kekuasaan yang abadi pada Pak Endul dan seluruh anggotanya tentunya. Jenny terlihat keluar sendirian dari gudang persembunyiannya untuk mencari peralatan yang mungkin bisa membantu. Ngelihat jenazah Marlon bawahin di tolki, Jenny pun segera mengambilnya. Salah satu anggota Pak Endul yang lihat Jenny langsung berusaha mengeplak Jenny. Beruntung saat Jenny udah ke pojok, Jenny yang dapat semprotan merica langsung menyemprot anggota Pak Endul ini sampai aduh-aduh. Alhasil Jenny pun berhasil kabur nih guys. Jenny segera menghubungi Bruce dengan HT yang tadi dia dapat dari Marlon. Pasti kalian tanya, kenapa Jenny nggak hubungi Bruce pakai HP-nya, ya kan? Jadi, Pak Endul dan anggotanya ini sudah menyadap semua sinyal yang berhubungan dengan ponsel. Jadi, mau telepon kemanapun, nyambungnya tetap di anggotanya Pak Endul. Gitu guys, ngerti ya? Setelah Bruce mengetahui apa yang telah terjadi dan juga lokasi Jenny, ia pun berniat menuju ke tempat Jenny. Di perjalanan menuju Jenny, Bruce yang ngelihat banyak orang meninggoy mulai cukup panik nih guys. Bruce yang nemu peso dan mau ngambil malah ketahuan anggota Pak Endul. Alhasil pertarungan pun terjadi nih guys. Beruntung Bruce berhasil menang dengan meninggoinya anggota Pak Endul yang satu ini. Sesampainya Bruce di ruangan tempat persembunyian Jenny, dia pun segera meluk Jenny agar sama-sama bisa tenang dan berpikir positif. Di tempat Pak Endul kembali bikin video yang nunjukin dia udah ngumpulin semua orang meninggoy di tempat itu dan sudah siap buat memulai ritual persembahannya. Tapi di momen ini, Tony akhirnya ngaku kalau dia belum meninggoy nih guys. Soalnya dia juga ditumpuk sama orang meninggoy lainnya. Tony bilang jika dia dilepaskan, maka dia akan kasih tahu jumlah orang yang masih hidup di tempat itu. Namun setelah ngasih tahu tentang Tessa, Jenny, dan Bruce, bukannya dilepas, Tony tetap dikeplek sampai meninggoy nih guys. Pak Endul langsung nyuruh semua anggotanya buat berpencar nyari 3 orang yang tersisa. Karena ritual nggak bisa dilakukan kalau masih ada pengunjung, petugas, ataupun pemilik tempat itu yang masih belum meninggoy. Di tempat persembunyian Jenny, Bruce dan Jenny mulai nyusun rencana. Sekalian cari pistol atau apapun lah milik Poppy yang ada di tempat itu buat dijadikan pegangan. Di tempat persembunyian Tessa, terlihat ada yang mulai gedar-gedor pintu ruangan tersebut. Di arena bowling, Bruce dan Jenny yang menyalakan lampu disco sekaligus musik keras-keras mulai membuat Pak Endul dan anggotanya merasa terganggu nih guys. Bruce dan Jenny yang lagi sembunyi di tempat kayak gini mendengar suara Pak Endul yang menggunakan pengeras suara meminta mereka segera menyerahkan diri agar ritualnya bisa segera dilaksanakan. Pak Endul bilang daripada bersembunyi terus ntar capek, mendingan segera keluar dan ia berjanji akan buat Jenny, Tessa, dan Bruce meninggoy tanpa merasakan apapun. Tessa yang berdiri akhirnya tertangkap CCTV nih guys. Pak Endul yang lihat itu langsung menuju ke tempat Tessa. Sampainya di depan ruangan Tessa, Pak Endul minta Tessa buka pintu. Namun karena Tessa nggak mau, akhirnya Pak Endul dan satu anggotanya mendorbak pintu ruangan Tessa. Beruntung Tessa udah pergi dengan menjebol tembok menggunakan bola bowling nih guys. Sesampainya di sebuah ruangan, Bruce langsung mencari peralatan yang bisa dipakai buat ngelawan Pak Endul dan anggotanya. Namun Jenny bilang kalau yang mereka butuhkan sekarang hanyalah sebuah tang untuk memotong gembok pintu keluar. Dan setelah dapat tangnya, mereka berdua segera menuju ke tempat Tessa. Tessa yang sembunyi di toilet merasa sangat deg-degan saat dengar salah satu anggota Pak Endul datang. Setelah mendorbak beberapa pintu toilet, alhasil anggota Pak Endul ini berhasil menemukan Tessa. Di tengah jalan, Bruce dan Jenny yang ketemu sama satu anggota Pak Endul mulai bertarung nih guys. Beruntung Jenny berhasil menang dengan mengeplak kelapak anggota Pak Endul ini menggunakan bola bowling sampai meninggoy. Bruce dan Jenny pun lanjut cari Tessa. Namun kembali lagi mereka ketemu sama satu anggotanya Pak Endul nih guys.
Saat Bruce masih seru bertarung, Jenny dengan bola bowlingnya kembali berhasil menghabisi satu anggota Pak Andul ini sampai lepas kelapanya. Nggak selang berapa lama, muncul lagi nih guys anggota Pak Andul yang pakai kostum maskot bowling nih guys. Tapi tiba-tiba muncul Poppy mengedor anggota Pak Andul yang pakai kostum maskot ini sampai meninggoy. Poppy lantas menyuruh Bruce dan Jenny segera pergi dari tempat itu. Sedangkan Poppy akan terus mengedor semua anggota Pak Andul sampai habis pokoknya. Namun karena terlalu banyak jumlahnya, alhasil Poppy pun harus meninggoy dikeplakin banyak anggotanya Pak Andul sampai tentunya meninggoy guys. Jenny dan Bruce yang gak menemukan Tessa di ruangan Tessa sembunyi tadi langsung menuju ke pintu keluar dan segera buka gemboknya. Baru aja keluar gedung, Bruce yang lihat anggota Pak Andul di luar langsung didor pakai kembang api sampai meninggoy nih guys. Bruce dan Jenny yang dengar suara Tessa dari speaker gedung memutuskan untuk pakai kostum yang sama dengan anggotanya Pak Andul. Ngelihat Pak Andul lagi baca mantra nyari keberadaan Bruce dan Jenny pakai kalung kristal kayak gini, langsung dihampiri sama Bruce dan Jenny nih Pak Andulnya guys. Pak Andul yang curiga lantas nyuruh Bruce buat ngeplak Tessa sampai meninggoy. Namun karena Bruce nolak, alhasil Pak Andul nangkep Jenny nih guys. Terlihat semua anggota Pak Andul mulai datang buat ngumpul. Tapi tiba-tiba alarm jam mereka semua berbunyi menandakan waktu telah habis. Dan semua anggota Pak Andul pun mulai melakukan bundir satu persatu nih guys. Sebagai tebusan karena telah gagal melakukan ritual malam ini. Pak Andul yang tinggal sendirian langsung dikeplek Bruce kelapanya sampai meninggoy. Bruce, Jenny, dan Tessa pun keluar tempat bowling itu dengan sangat santuy. Lalu kisah pun akhirnya selesai guys. Bersama cahayamu terangi jalanku menujumu, inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Yang selalu damaikan hidupku, inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku.